di PCR Podcast Kampus Raja Wali. Kepo kampus? Banyak kepo, banyak tahu. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan sebuah bintang tamu, yaitu seorang ketua himpunan mahasiswa. Kepo gak nih ketua himpunan dari mana? Kalau gitu langsung kita ke perkenalan aja, silahkan Kang. Iya, baik. Terima kasih Teh Febri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alistomi. Saya dari Fakultas Kesehatan, Program Studi D4 Teknologi Laboratorium Medik. Saya juga di sini sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa dari Teknologi Laboratorium Medik atau HTLI. Oke, selamat datang Kak Alwi. Terima kasih Teh Febri. Oke teman-teman, pasti teman-teman di sini pada kepo dong ya. Kira-kira apa sih hatelik itu? Dilihat dari namanya itu udah unik ya. Kalau gitu kita mulai bahas. Sebelum kita bahas hateliknya nih Kang, pengen tahu dulu nih kira-kira pengalaman organisasi apa sih yang udah Kang Alwi jalani selama ini? Iya, baik. Jadi pengalaman organisasi saya, mohon maaf, diawali sejak saya sekolah menengah kejuruan. Saya sekolah di SMK Bandung Barat. Nah, di sekolah SMK itu saya menjabat sebagai ketua OSIS di tahun angkatan 2018-2019. Nah, setelah itu selesai tuh sekolah SMK saya. Baru saya masuk kuliah di semester 1 hingga semester 2 itu saya menjabat sebagai ketua volunteer panitia di asrama. Itu untuk menampung aspirasi dari teman-teman mahasiswa asrama. Nah, lalu berikutnya tadi itu kan saya kuliah semester 1, 2 itu di asrama. Nah, semester 3 dan 4 itu sudah keluar asrama. Nah, di semester 3 hingga sekarang saya menjabat sebagai ketua hima seperti yang tadi disebutkan oleh Teh Febri. Nah, di semester sekarang juga saya aktif di kepengurusan Raja Wali Emergency Team sebagai anggota dari Departemen Humas Teh Febri. Nah, itu berikut pengalaman organisasi saya di luar kampus. Nah, saya aktif sebagai anggota di Karang Taruna di RW saya ya. Iya. Oke. Jadi Kang Alwi ini aktif dalam internal kampus dan juga eksternal kampus ya. Betul. Oke, sekarang kita langsung bahas mengenai hateliknya nih, karena kan yang jadi primadonanya gitu ya di hatelik itu yaitu Kang Alwi sebagai ketua hateliknya gitu kan. Nah, perbedaannya nih Kang. Karena kan biasanya himpunan mahasiswa itu dipanggilnya hima ya. Contohnya nih, himpunan mahasiswa keperawatan dipanggilnya himakep gitu kan. Himpunan mahasiswa bidan gitu kan, himabid gitu. Kenapa sih TLM nggak hima TLM aja? Kenapa jadi hatelik? Kira-kira apa sih alasannya Kang? Oke. Sebelum menjawab, boleh saya minum dulu? Boleh, silahkan. Terima kasih banyak ya Febri. Wah. Alhamdulillah. Ya, baik. Dilanjut ya. Boleh Kang. Tadi kenapa hima TLM itu namanya hatelik? Betul. Tidak seperti hima-hima lainnya di IKES Raja Wali sepertinya. Jadi gini, awalnya hatelik ini masih bergabung dengan Himanakes di IKES Raja Wali ini. Sehubungan dengan berubahnya nama institusi kita dari Stikes Raja Wali menjadi Institut Kesehatan Raja Wali, sehingga keluar kebijakan dari rektorat kita, di mana masing-masing program studi itu harus memiliki himpunannya masing-masing. Nah, di tahun 2020, mohon maaf, di tanggal 10 Oktober 2020, jadi 10/10/20 hatelik didirikan. Gitu. Tanggal cantik ya. Iya, tanggal cantik. Nah, jadi kenapa kita ngambilnya hatelik enggak hima TLM tadi yang ditanyakan Teh Febri? Karena jika hima TLM atau hima itu kan sudah mainstream ya di kampus-kampus, makanya kami mengambil nama hatelik itu supaya terdapat perbedaan gitu di antara himpunan
lainnya di IKES Raja Wali seperti itu. Begitupun di luar IKES Raja Wali, satu Indonesia lah, biar kita beda gitu Teh Febri. Oh, boleh, boleh. Bagus idenya ya. Iya, Jadi gitu. hatelik gitu. Biar jadi pembeda dari yang lain. Iya, betul. Ciri khas TLM. Namanya bukan Hima TLM, guys, tapi apa Kang Alwi? Hatelik. Oke, bagus. Hatelik itu Himpunan Mahasiswa Teknologi Laboratorium Medik. Oke, bagus, keren. Oke, Kang Alwi, pengen kepo nih terkait pencapaian apa sih yang udah Hatelik raih selama ini? Kira-kira Hatelik udah ada di kampus Raja Wali udah berapa lama nih, Kang? Iya, tadi sesuai yang telah dibicarakan Teh Febri terkait berdirinya, tanggal cantiknya gitu. 10/10/20. Nah, berarti hingga tahun sekarang ini di kepengurusan saya ini sudah 2 tahun lamanya. Hampir Nah, 2 tahun. kepengurusan pertama itu diketuai oleh Kang Muhammad Rizky Akbar. Halo. Iya, halo Kang Rizky. Biasanya dipanggil apa Kang Rizky? Kang Ucup. Iya. Halo Kang Ucup. Iya. Lalu di kepengurusan kedua di tahun sekarang itu alhamdulillah diketuai oleh saya seperti itu. Berarti sekarang Hatelik itu sudah mulai berprogres 2 periode ya Iya, Kang ya. gitu, Wah, betul. keren. Terus kira-kira prestasi apa aja sih yang udah dicapai sama Hatelik di umur yang bisa dibilang masih muda gitu Kang? Oke, baik. Untuk 2 tahun ini ya, khususnya di kepengurusan saya untuk program kerja gitu, udah lumayan lah gitu kan mengembangkan di Hatelik ini seperti pengabdian kepada masyarakat gitu, lalu mengembangkan jiwa kewirausahaannya juga gitu, lalu dan program-program lainnya gitu. Oh iya, di beberapa minggu lalu kami juga mengadakan program kerja pengabdian masyarakat di mana kami itu terjun langsung kepada korban bencana banjir di Garut, Teh Febri. Nah, di sana kami itu berbagi sembako, mengadakan cek kesehatan gratis, dan juga mengadakan psikososial anak. Bareng saya waktu itu Iya, ya. betul, seperti itu. Oke, selain itu nih Kang Alwi, kira-kira Hatelik itu sudah pernah bekerja sama dengan organisasi apa sih gitu kan? Karena seperti yang kita tahu ya, umurnya masih muda nih, masih 2 tahun. Kira-kira sudah ada belum kayak kerjasama dengan organisasi luar gitu sebagai relasi eksternal kampus? Iya. Jadi untuk kerjasama dengan organisasi luar itu alhamdulillah sudah lumayan banyak ya di umur yang baru-baru lahir ini. Pertama di Imatelki khususnya, itu Imatelki itu adalah organisasi nasional yang menaungi himpunan mahasiswa atau HMJ se-Indonesia. Wow, keren. Lalu untuk organisasi lainnya banyak lah yang lain-lain gitu, nggak bisa saya sebutkan Teh Febri. Oke, Mohon maaf. tapi aku pernah denger nih Kang Alwi, kebetulan aku pernah lihat nih di sosial medianya Hatelik nih, Hatelik kerjasama juga nih sama BNPB ya kalau nggak Iya, salah. Wah, betul. keren banget. Boleh Kang Alwi jelasin sedikit dong mengenai kerjasama tersebut? Ya baik, jadi dengan lembaga nasional ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, jadi sebetulnya itu program kerja yang masih berprogres. Oke. Nah, di mana rencananya itu kami di Hatelik itu akan pelatihan, di mana kita harus memiliki kesiapsiagaan, kegawat daruratan, dan juga jiwa psikososial seperti itu untuk di kerjasama dengan BNPB ini. Jadi Wah, itu, keren. iya. Jadi benefit dari kita itu di mana kita mau terjun ke suatu lokasi bencana, kita sudah ada bekal untuk alurnya nanti seperti apa di lokasi gitu. Oke, keren banget Kang Alwi. Selanjutnya nih Kang Alwi, pengen kepo dong, kira-kira sekarang Hatelik itu lagi sibuk mempersiapkan program kerja apa sih? Atau mungkin siapa tahu Hatelik mempunyai program kerja terdekat, boleh dong dikasih bocoran sedikit buat teman-teman?
Iya, baik. Jadi untuk program kerja terdekat atau yang sedang dalam progres, tadi satu yang bekerja sama dengan lembaga BNPB. BNPB. Lalu yang kedua, kami sedang berprogres mengadakan kegiatan festival kesehatan Festival di salah satu kesehatan. desa yang belum bisa saya sebutkan desanya Oh, di mana. masih secret ya, Iya, rahasia. masih rahasia. Oke. Nah, itu. Jadi nanti festival kesehatan ini di salah satu desa. Lalu yang ketiga ini kami sedang mempersiapkan untuk calon-calon baru. Wah, ini yang ditunggu-tunggu ya, karena kebetulan kan Institut Kesehatan Raja Wali itu udah ada mahasiswa barunya nih. Iya, betul. Jadi siapa tahu adik-adik nih yang pengen tahu Hatelik dan juga pengen join Hatelik, boleh hubungi siapa? Kang Alwi. Kang Alwi, boleh. Tapi tenang aja, nanti pasti bakal ada sosialisasinya ya, Iya, Kang ya. betul. Pasti ada sosialisasinya. Oke Kang, dari tadi nih mendengar jawaban dari Kang Alwi gitu ya, bisa Febri simpulin kalau misalkan Kang Alwi ini udah punya banyak pengalaman mengenai memimpin suatu organisasi. Kang Alwi ini pasti nggak cuma berorganisasi dong, ya kan? Pasti kuliah juga gitu kan, berpapasan dengan namanya mata kuliah. Kira-kira nih Kang, cara membagi waktu antara organisasi dengan kuliah itu seperti apa sih? Karena kan dari yang tadi kita bicarakan, Kang Alwi aktif di organisasi ini, mempunyai program kerja ini, dan lain sebagainya gitu. Gimana sih cara Kak Alwi untuk menyeimbangi antara organisasi dan kuliah? Iya. Cara membagi waktu ya, Teh Febri? Betul sekali Kang Alwi. Satu kali lagi nih. Saya boleh minum dulu? Silahkan Iya, Kang Alwi. baik, terima kasih. Teh Febri juga minum dong? Boleh nanti. Oke. Kayaknya bakal banyak perbincangan ya, makanya harus banyak minum. Iya, betul. Seperti itu. Boleh Kang Alwi. Nah, dilanjut. Jadi, cara membagi waktu saya, Teh Febri. Saya ini memiliki apa ya namanya? 4 Skala. Iya, 4 skala, Oke, betul. Jadi 4 skala. yang pertama, terdapat skala penting dan mendesak. Nah, jadi skala penting dan mendesak ini harus dilakukan sekarang juga. Nah, seperti itu. Berikut yang kedua, skala penting tetapi tidak mendesak. Nah, skala penting tetapi tidak mendesak ini itu bisa di jadwal ulang. Oke, Gitu. di Jadi, waiting list ya, waiting list direncanakan kembali. Betul. Nah, berikut yang ketiga, skala tidak penting tetapi mendesak. Nah, tidak penting tetapi mendesak. Di sini saya bisa mendelegasikan gitu, rekan kerja saya khususnya di organisasi baik itu dimanapun. Nah, berikut yang terakhir, yang keempat, terdapat skala tidak penting dan tidak mendesak. Nah, itu masih pikirkan saja, Teh Febri. Gak usah dipikirin Iya, ya. nggak usah dipikirin, singkirkan Oke, saja. jadi cara Kang Alwi memanajemen waktunya itu menggunakan 4 skala prioritas ya Kang Iya, ya. betul. Yang pertama itu penting dan mendesak. Mendesak. Kedua, penting dan tidak mendesak. Oke, yang ketiga Tidak penting tetapi mendesak. mendesak. Dan yang terakhir Tidak penting dan tidak tidak mendesak. Boleh nih teman-teman yang misalkan mau aktif organisasi atau teman-teman nih yang udah aktif organisasi tapi masih susah gitu cara membagi waktu, boleh dicoba ini dengan cara manajemen waktu 4 skala prioritas. Nah, terus Kang Alwi, kira-kira nih kesibukan Kang Alwi selain mengikuti organisasi apa aja sih? Ya, jadi kesibukan saya, Teh Febri, selain di organisasi, saya sedang sibuk di bidang akademik. Oke, Iya, pasti ya nomor pasti, satu nomor itu satu. akademik. Betul. Apa aja sih Kang kira-kira kesibukannya? Ya, pertama di bidang akademik itu saya belajar perkuliahan ya, mata kuliah. Pasti. Ya, lalu berikutnya tentunya praktikum, Teh Febri. Betul, karena TLM tidak akan lepas dari yang namanya praktikum. Ya, betul. Lalu next Kang Alwi? Lalu saya juga
berkesibukan dengan tugas saya sebagai Asdos Teh Febri. Wah, apa tuh Asdos Kang Alwi? Asdos adalah singkatan dari asisten dosen. Oh, Oke. jadi ciri khas Fakultas Keperawatan itu ada istilah Fakultas Asdos. Kesehatan Teh Febri. Oh iya, mohon maaf. Iya, Fakultas Fakultas Kesehatan itu asisten dosen ya Kang Alwi ya. Iya, betul. Boleh dong dibocorin sedikit nih tentang asisten dosen buat adik-adik kita yang baru masuk ke Raja Wali. Kira-kira Asdos itu apa sih Kang Alwi? Oke. Baik, jadi Asdos atau asisten dosen ini ya tentunya kita harus siap bila mana dimintai tolong mohon maaf, oleh dosen tersebut. Nah, jadi kita bisa menghandle tugas apapun dari dosen tersebut Oke. gitu. Nah, apa benefitnya dari Asdos? Pertama, kita mendapatkan ilmu yang lebih Teh Febri dari Asdos ini. Lalu yang kedua, tentunya kita bisa untuk menjadi junior tutor dari teman-teman kelas kita lah. Keren, Itu salah keren, satunya, keren. gitu. Jadi sebelum teman-teman yang lain diajarkan, kita dahulu ya Kang yang udah Iya, diajarin yang ya. sudah tahu kita terlebih Oke, dahulu. keren, keren, keren. Buat adik-adik nih yang masih maba nih, yang mau tahu tentang Asdos, boleh langsung ditanyain ke Kang Alwi. Oke, Kang Alwi. Tadi kan udah Hatelik nih, terus udah Asdos juga nih, terus dengan organisasi yang lain juga. Tadi dengar ada Raja Wali Emergency Team ya, kebetulan kita juga sama nih di organisasi Raja Wali Emergency Betul, Team. betul. Lalu di kepanitiaan asrama Iya, kita juga sama Sama. ternyata Kang Alwi sebagai ketua dan saya Iya. sebagai bendahara dan kita satu angkatan ya Teh Febri? iya betul satu angkatan. Kira-kira nih dari banyaknya organisasi yang Kang Alwi ikutin gitu kan, apa sih benefitnya gitu sampai Kang Alwi tuh pengen ikut organisasi ini, organisasi itu. Kira-kira apa sih yang Kang Alwi dapat gitu dari situ? Iya, jadi yang saya dapat dari organisasi, yang saya rasakan ya tentunya, Betul. saya menjadi lebih dewasa lah, menjadi lebih mandiri juga, karena organisasi ini mengajarkan kita untuk tidak bermanja-manja. Gitu. Bermanja-manja. Lalu yang kedua itu atau yang kesekian ya, nah saya mendapatkan relasi, banyak relasi, baik itu di kampus dengan himpunan-himpunan lain ataupun di luar kampus gitu dengan organisasi yang lebih keren lah gitu kan. Yes, ya. Nah, jadi karena kita kan makhluk sosial ya manusia itu ya, kita tidak bisa lepas dari namanya orang lain. Betul. Iya betul. Jadi di organisasi ini saya memiliki banyak teman, banyak relasi. Ya, Febri. benar sekali. Gitu. Terus bukan cuman itu ya teman-teman, di mana bisa memanajemen waktu ya Kang Iya, ya antara betul. kuliah dan organisasi Iya, betul, ya. betul. Oke teman-teman, biar teman-teman makin kepo nih ya, boleh nanti kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman langsung chat aja di kolom pertanyaan di bawah, nanti bisa Kang Alwi bantu jawab. Iya, Bu Mame. Sebelum kita tutup nih Kang Alwi, kira-kira ada nggak sih sepatah kata gitu motivasi yang selama ini Kang Alwi pakai untuk menyemangati Kang Alwi? Oke, jadi satu kalimat, satu paragraf. Bebas, asal jangan satu episode. Iya baik. Jadi motivasi dari saya itu berani ambil resiko, bermimpi lebih tinggi, menjadi lebih baik. Oke, mantap. Teman-teman boleh nih pakai motivasinya Kang Alwi. Siapa tahu mungkin motivasi yang tadi Kang Alwi sebutin ngena banget gitu ya buat teman-teman di sana. Oke, Kang Alwi, terima kasih banyak buat pengalamannya, buat ilmunya yang udah di-sharing buat teman-teman. Terima kasih juga Teh Febri atas undangannya saya ke sini ya. Oke teman-teman, ditunggu episode PCR selanjutnya yang tentunya bintang tamunya gak kalah hebat dari Kang Alwi. Kalau gitu saya tutup, kembali sampai jumpa di episode podcast Raja Wali selanjutnya. Kepo Kampus, banyak kepo, banyak tahu. Bye bye.